Hai sahabat berpinter, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat selalu. Langsung saja kita bahas soal TOEFL Structure and Written Expressions yang pertama. With affection and humor, poet Phyllis McKinley, bla 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 of ordinary life. Kalimat ini diawali dengan prepositional phrase with affection and humor sebagai keterangan. Setelah koma, ada subjek poet Phyllis McKinley, tapi setelahnya belum ada verbnya. Jadi bisa kita duga ada verb yang hilang di sini. Pilihan D bisa kita eliminasi karena tidak ada verb. Praise di sini sebagai noun karena sebelumnya diawali possessive adjective her. Ingat, possessive adjectives seperti her, my, your, dan sejenisnya biasanya diikuti dengan noun. Pilihan A dan C juga tidak tepat karena strukturnya subject-verb. Sebelum blank, sudah ada subjek poet Phyllis McKinley. Jadi kalau kita pilih A atau C, nanti double subject. Pilihan yang tersisa tinggal B. Ini yang benar. Ada verb dan bagian dari objeknya yang hilang. Subjeknya poet Phyllis McKinley. Verbnya verb 2 praise sebagai main verbnya. Dan objek lengkapnya the virtues of ordinary life. Dengan penuh kasih sayang dan humor, penyair Phyllis McKinley memuji nilai-nilai kebaikan atau keutamaan kehidupan yang sederhana atau biasa. In Central Georgia, archaeological evidence indicates that Native Americans first inhabited the area bla bla bla. Untuk nomor 2, silahkan sahabat jawab di kolom komentar. Sertakan juga alasan mengapa sahabat memilih jawaban tersebut. Berikutnya, mari kita bahas soal nomor 3. In its simplest form, a transformer is composed of two coils of wire placed together without no wires actually in contact. Pilihan A, in its tidak ada error. In its merupakan bagian dari prepositional phrase in its simplest form. Possessive adjective its menunjukkan kepemilikan untuk transformer. Pilihan B, is composed of, tidak ada error. Composed of sudah idiomatis dan penggunaan verb is juga sudah tepat karena subjeknya transformer ini singular atau tunggal. Pilihan C, placed together, juga tidak ada error. Place ini past participle atau verb 3 yang berfungsi sebagai adjektif yang menjelaskan two coils of wire. Bisa ditafsirkan sebagai bentuk reduce dari adjective clause that are placed. Karena ada to be, jadi cara mereduce atau memperpendeknya dengan membuang to be dan konektornya. Together di sini sebagai adverb yang menjelaskan verb 3 placed. Pilihan D, without no, ini yang kita pilih. Kata no tidak diperlukan karena kata without sudah bermakna negatif. Without artinya not having something. Kalau kita tambahkan no, nanti redundant atau boros. Supaya benar, no bisa diganti dengan any jika kita ingin menekankan tidak ada wires atau kawat sama sekali. Bisa juga no dibuang saja untuk menghindari double negatif yang tidak diperlukan. Dalam bentuknya yang paling sederhana, transformator terdiri dari dua kumparan kawat yang diletakkan bersama atau berdekatan, tanpa ada kawat yang bersentuhan secara langsung. Selanjutnya kita bahas nomor 4. The doctrine of eminent domain is based the legal tradition that all real property is subject to the control of the state. Kalimat ini diawali dengan subjek the doctrine of eminent domain. Subjek headnya doctrine dan verbnya is based. Setelahnya ada noun clause yang berpola konektor subjek verb. Konektornya that, subjeknya all real property, dan verbnya is. Pilihan A, base, the, ini yang kita pilih, karena ada error di sini. Kata base tidak bisa langsung terhubung ke objek the legal tradition. Ada preposisi yang hilang di sini, dan preposisi yang tepat untuk based adalah on.
Based on artinya didasarkan atau berdasarkan pada. Doktrin eminent domain didasarkan pada tradisi hukum bahwa semua properti real berada di bawah atau tunduk pada kendali negara. Pilihan B, tidak ada error. Tradition merupakan bagian dari objek based on, dan that merupakan konektor noun clause yang bisa diterjemahkan dengan makna bahwa. Pilihan C, property is, tidak ada error. Property merupakan bagian dari subject noun clause, subjek lengkapnya all real property. Penggunaan to be is sudah tepat karena subject head-nya property ini uncountable noun, atau kata benda yang tidak dapat dihitung. Jadi statusnya ketika menjadi subjek sama seperti singular noun. Pilihan D juga tidak ada error. Kata subjek sering digunakan dengan kata to. Subject to bisa bermakna depend on, bergantung pada, atau under the political control or authority of something, di bawah kendali atau wewenang politik dari sesuatu, bisa pemerintah, partai penguasa, dan sebagainya. Kata the di sini menunjukkan kendali khusus negara atau the state. Berikutnya, soal TOEFL nomor 5. Once a major center for trade and commerce, the port active handled thousands of shipments before its closure last year. Pilihan A, once, tidak ada error. Once merupakan bagian dari introductory phrase atau frasa pengantar kalimat. Once a major center for trade and commerce. Once bisa bermakna in the past, but not now. Di masa lalu, bukan saat ini. Atau gampangnya, bisa diterjemahkan dengan dulu, dulunya, atau pernah menjadi. Pilihan B, adjective active, ini yang kita pilih, karena penggunaannya tidak tepat. Perlu sahabat ingat, adjektif tidak menjelaskan verb. Yang menjelaskan verb adalah adverb atau kata keterangan. Pada kalimat ini, kata active menjelaskan verb 2, handled. Jadi, seharusnya yang digunakan adalah adverb actively. Pernah menjadi pusat utama perdagangan dan niaga atau bisnis, pelabuhan tersebut secara aktif menangani ribuan pengiriman sebelum ditutup tahun lalu. Pilihan C, preposisi of, tidak ada error. Of digunakan setelah kata-kata seperti thousand, hundred, million, dan sejenisnya. Bila kata-kata tersebut tidak didahului bilangan atau angka, atau ketika kata-kata tersebut digunakan dalam bentuk jamak dengan akhiran s, seperti thousands di sini. Pilihan D, plural noun shipments, juga tidak ada error. Frasa thousands of mengindikasikan kata benda setelahnya jamak. Selanjutnya soal TOEFL nomor 6. A novel is a long work of fiction, tells a complex story, develops its characters, and explores themes in depth. Pilihan A, is a, tidak ada error. Verb is digunakan karena subjeknya a novel singular. Penggunaan artikel a juga sudah benar karena work yang bermakna creation atau karya termasuk countable noun, dan di sini digunakan dalam bentuk singular atau tunggal. Pilihan B, fiction tells, ini yang kita pilih karena ada yang kurang di sini. Seharusnya ditambah konektor adjective clause that setelah fiction. Jadinya fiction that tells. Karena kalau tanpa that, nantinya tells menjadi main verb. Padahal tidak ada konektor atau conjunction yang menghubungkan tells dengan verb sebelumnya is. Secara makna juga lebih tepat ada that yang bermakna yang di sini. Jadi strukturnya main clause atau induk kalimat dari a novel sampai fiction. A novel sebagai subjek dan verbnya is. Kemudian subclause atau anak kalimat berupa adjective clause dari that tells sampai akhir kalimat. Kalau sahabat perhatikan, di sini juga ada and dan sebelumnya koma, yang menjadi ciri dari bentuk paralel atau struktur yang sama. Tells, develops, dan explores ini paralel. Sama-sama verb 1 dengan s sebagai verb untuk subjek that.
yang sekaligus juga menjadi konektor yang menjelaskan atau menggantikan a long work of fiction. Novel adalah karya fiksi panjang yang menceritakan kisah kompleks, mengembangkan karakternya, dan mengeksplorasi tema secara mendalam. Pilihan C, its characters, tidak ada error. Its characters merupakan objek dari develops. Its menunjukkan kepemilikan untuk noun novel. Its characters sama dengan the characters of the novel. Pilihan D, in-depth, juga tidak ada error. In-depth ini sudah idiomatis, artinya in a serious and detailed way, atau terjemah bebasnya secara mendalam.